Perseteruan antar tim supporter memang selalu ada di tim kesebelasan manapun. Di Indonesia sendiri begitu banyak konflik yang terjadi antar pendukung sepak bola. Salah satu yang mendarah daging adalah permusuhan antara Bobotoh dan The Jackmania, pendukung dari tim kesebelasan Persib dan Persija. Kedua kubu penggemar bola tersebut seolah tak mengenal kata damai bahkan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan kabar terakhir yang sedang ramai yaitu meninggalnya anggota The Jackmania Haringga Sirila karena dikeroyok puluhan bobotoh. Namun setiap permusuhan pasti memiliki sejarah tersendiri. Dan tahukah kalian apa yang mendasari selisih paham antar dua golongan tersebut? Berikut ini akan kami sajikan untuk kalian para penonton setia Bola Indonesia TV. Beberapa poin penting yang diduga menjadi latar belakang buruknya hubungan dua fans kesebelasan tersebut. Perseteruan antar supporter Persija dan Persib sudah berlangsung lama, tepatnya sejak tahun 2000, yaitu bertepatan dengan Liga Indonesia ke-6 berlangsung. Di putaran pertama, sekitar 6 buah bis supporter Persib datang ke Lebak Bulus dan masuk ke Tribun Timur. Dan terdiri dari banyak unit supporter seperti Balat Persib, Jurik, Stone Lovers, ABCD, Viking, dan lain-lain. Dan saat itu yang terbesar masih Balat Persib. Meski sempat nyaris terjadi gesekan dengan The Jackmania, tapi alhamdulillah tidak terjadi bentrokan yang lebih luas. Justru supporter Persib bergerak ke arah The Jackmania untuk berjabat tangan, dan pendukung Persib menyanyikan yel-yel ABCD, Anak Bandung Cinta Damai. Selesai pertandingan, supporter Persib juga didampingi The Jackmania menuju bus dan The Jackmania mengikuti dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Penerimaan The Jackmania membuat Viking berniat untuk mengundang datang ke Bandung saat putaran kedua. Dialog berlangsung lancar karena seorang pengurus The Jackmania yang bernama Erwan rajin ke Bandung untuk bikin kaos. Hubungan Erwan dan Ai Biotik juga konon akrab banget, sampai-sampai Erwan pernah cerita kalau dia suka sama adiknya Mang Ai Biotik. Melalui Erwan jugalah Viking menyatakan keinginannya untuk mengundang dan menyambut The Jackmania di Bandung, meski pihak Viking sendiri masih khawatir dengan sikap bobotoh yang lain. The Jackmania saat itu belum sebesar sekarang. Yang nonton di Lebak Bulus saja cuma di sisi selatan Tribun Timur, jadi bersebelahan dengan Viking. Nah, ajakan Viking itu langsung ditanggapi oleh The Jackmania yang memang sudah punya niat juga untuk melakoni partai tandang. Dibentuklah kemudian perencanaan, salah satunya dengan mengutus anggota The Jackmania untuk melobi Pampel Persib dari mulai masalah tiket hingga tribun ke The Jackmania. Karena The Jackmania belum berpengalaman mengkoordinasikan anggota untuk nonton tandang, justru yang menjadi masalah bukan di koordinator Pampel Persib, tapi di anggota The Jackmania itu sendiri. Banyak anggota yang bandel daftar pada hari hanya. Jumlah yang tadinya cuma 400 orang berkembang menjadi 1000 orang lebih. Bayangin gimana repotnya pengurus The Jackmania nyari bis untuk ngangkut segitu banyak orang. Akibatnya The Jackmania berangkat baru jam 12 siang, itu juga terpecah menjadi 3 rombongan. Satu bis berangkat lebih dulu karena akan ganti ban, disusul 4 bus kemudian dan terakhir berangkat dengan 4 bus tambahan. Keberangkatan The Jackmania sendiri juga masih diliputi dengan apakah dapat tiket atau tidak. Tim advance yang diutus mendapatkan kesulitan mencari tiket. Karena 4 hari sebelum pertandingan terjadi kerusuhan di Stadion Siliwangi akibat distribusi tiket yang kurang lancar. Satu bis pertama tiba di Stadion Siliwangi. Viking siap menyambut dan mempersilahkan masuk ke stadion, padahal tiket belum di tangan. Sayang hal yang dikhawatirkan Viking terbukti. Perlahan makin lama makin banyak datanglah bobotoh nyamperin The Jack dengan sikap yang tidak simpatik.
Melihat gelagat buruk ini, Viking minta The Jack untuk keluar dulu dari stadion sambil nunggu rombongan berikutnya datang. Sembari menunggu, beberapa rekan The Jackmania dan Viking ada yang melaksanakan sholat asar dulu. Ketika selesai sholat, mulailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. The Jackmania mendapatkan pukulan di sana-sini dengan menggunakan kayu. Salah satunya ada yang tersungkur berlumuran darah yang keluar dari kepalanya. Melihat situasi ini, The Jackmania kembali diungsikan menjauh dari stadion. Rombongan besar 8 buah bis akhirnya tiba juga, tapi karena terlambat, Stadion Siliwangi sudah penuh sesak. Panpel memang kelihatan salah tingkah dan berusaha mengumpulkan tiket dari calo-calo yang masih beredar di sekitar stadion. Namun jumlahnya juga tidak memadai, hanya 300 lembar. Sementara bobotoh yang masih berada di luar juga mulai melakukan serangan terhadap The Jackmania. Ada salah satu bobotoh yang bilang kalau dia kesal sama anak Jakarta karena mereka juga diperlakukan dengan tidak simpatik di Jakarta ketika menyaksikan pertandingan Persijatim melawan Persib di Lebak Bulus. Bobotoh tidak mau tahu kalau Persijatim itu beda dengan Persija. Para pentolan Viking ambil inisiatif untuk mencari rombongan pertama The Jackmania yang datang duluan dan mengajak mereka untuk gabung ke rombongan besar. Di sana Viking minta maaf ke semua anggota The Jackmania karena gagal membawa rombongan sampai masuk ke stadion dan pulang dengan aman. Di situ dari Panpel juga sempat minta maaf, namun kondisi ini tidak bisa diterima oleh seluruh rombongan The Jackmania. Bahkan mereka juga tidak mau berjabat tangan dengan beberapa Viking yang masih setia mengawal meski pertandingan sudah berlangsung. Ketika rombongan hendak pulang, tiba-tiba The Jackmania diserang lagi oleh bobotoh yang masih nunggu di luar stadion. Kondisi ini jelas tidak bisa diterima oleh The Jackmania. Sudah nggak bisa masuk, masih diserang lagi. Akhirnya The Jackmania balas perlakuan oknum bobotoh itu. Jumlah bobotoh di luar stadion masih ratusan sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan pecahnya kaca-kaca mobil akibat terkena lemparan dari kedua kubu. Ketika polisi datang, keributan mereda dan The Jackmania mulai beranjak pulang. Sempat pula terjadi bentrok beberapa kali ketika rombongan berpapasan dengan bobotoh yang pulang karena tidak kebagian tiket. Sejak saat itulah api dendam dan permusuhan terus berkobar di kedua belah pihak. Puncaknya di acara kuis Siapa Berani di Indosiar. Sayang bentrokan ternyata nggak bisa dihindari. Saat itu anggota dari Viking berteriak yel-yel Jakarta banjir yang lalu dibalas juga oleh The Jackmania. Suasana terus memanas hingga akhirnya terjadilah benturan fisik. Dan permusuhan itu berlangsung hingga sekarang dan juga terus berjatuhan korban meninggal dari masing-masing kubu akibat perseteruan ini. Sekarang pertanyaan dari saya, mau sampai kapan woi? Kalau sudah ada yang meninggal aja saling respect, ngomongnya damai. Tapi nggak beberapa lama juga saling hujat lagi. Damai itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Jadi nggak usah banyak omong deh di medsos bilang damai, tapi buktikan. Setuju nggak? Itulah tadi sejarah permusuhan Viking dan The Jackmania. Menurut kalian apa sih hal yang bisa mendamaikan kedua kelompok ini? Tulis jawaban kalian di komentar. Sekian informasi dari kami, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam bola Indonesia.